Halo semua, nama gue Arik. Gue adalah mahasiswa arsitektur. Singkat cerita, kemarin gue baru aja selesai pengumpulan tugas akhir gue, atau kita sebutnya studio akhir. Pada kali ini gue pengen ngeliat kembali gambar-gambar yang udah gue lakukan di semester sebelumnya, buat ngeliat udah seberapa gue berkembang selama gue belajar arsitektur. Buat orang yang nonton, mungkin bisa mengetahui jadi kehidupan oleh mahasiswa arsitektur tuh ngapain. Dan yang mahasiswa arsitektur juga mungkin bisa relate sama pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi kita coba. Wajib. Ini gambar-gambar gue udah iseng hitung itu totalnya 8 kilo. Belum termasuk yang gambar udah nggak ada. Jadi kita coba review satu persatu dari semester awal. Mulai dari semester 1. Anjir. Gambarnya ya udah sih kayak biasa banget. Anjir, ini caur sih. Kesimpulannya caur sih. Cuma kayak ya udah sih, karena kan masih maba. Baru pertama kali ketemu kertas A2, baru pertama kali kenalan sama gambar teknik, gambar perspektif juga gitu-gitu aja. Baru pertama kali ketemu spidolnya banyak, penggarisnya banyak. Ya mungkin belum biasa aja sih. Lanjut ke semester 2. Masih caur sih. Cuma udah ada improvement, udah lebih bagus daripada yang semester 1. Desainnya kayak gini. Proses maba masih belum biasa lah dengan kegiatan begadang, ngerjain tugas banyak dan lain-lain tuh. Masih kagok. Oh, ini ada gambar ukuran kertasnya A1. Nah, pernah lihat nggak lo A1 terus gimana? Nah, ini segini nih. Kok gede banget A1. Tulisan tekniknya jauh lebih bagus dibandingin semester 1. Oh, ini keren nih. Ada gambar aksonometri terurai, saung gitu. Ini ada gambarnya, side-nya. Gambarnya masih mendingan, tapi buat pewarnaan itu masih kurang. Terus kayak pohonnya kayak bukan pohon, cuma oke lah, perkembangan jauh dibandingin semester 1. Gue juga nemu maketnya, masih ada di kamar gue. Lanjut ke semester 3. Gambar pohonnya itu lebih kelihatan kayak pohon. Ini ada gambar eksterior. Gambarnya lebih bagus sih. Pewarnaannya lebih bagus, pohon-pohonnya lebih kayak pohon. Orang-orangnya orang-orang arsitektur. Jauh lebih meningkat dibandingin semester sebelumnya. Ini juga lebih jelas lagi. Gambarnya udah jauh banget meningkat dibandingin semester sebelumnya sih. Layout dan komposisi tapi masih sama kurang lebih. Gue inget zaman semester 3 itu orang-orang baru pertama kali belajar pakai 3D modeling, SketchUp, terus di tracing gitu gambarnya. Cuman gue tim anti tracing karena menurut gue gambar di tracing itu lebih lama dibandingin gambar langsung pakai tangan. Jadi gue selalu pakai tangan. Ini juga ada perspektif interior 4 biji, gambar perspektif eksterior. Ini bikin rumah sama kantor kalau nggak salah. Nah, ini jauh lebih bagus dibandingin semester sebelumnya. Pewarnaannya kalau nggak salah ini dijokin sih warnanya. Tapi belajar juga cara ngewarnain kayak gimana. Tapi perspektifnya gue sendiri, pohon-pohonnya gue sendiri, segala macam. Jadi sambil belajar juga. Lanjut ke semester 4. Gapnya dari 3 ke 4 kayaknya jauh deh. Dari pewarnaannya, tarikan garisnya, pembayangannya segala macam itu udah jauh lebih bagus dibandingin semester sebelumnya juga. Cuma gue inget di semester 4 itu pertama kali punya tugas besar. Jadi tugas itu satu doang sepanjang semester. Ini ada 22 lembar dan pada saat itu banyak banget 22 lembar. Ya kalau kata gue buat gambar kayak gini udah rapih dan memenuhi standar mungkin. Buat gambar secara visual gitu ya udah oke sih.
Ini juga gambarnya dari tarikan garisnya, terus gue nggak tahu kenapa desainnya kayak gini, cuma buat dari penggambarannya tuh udah jauh meningkat. Ini juga ada perspektif eksterior, orangnya gue itemin biar kontras gitu kali ya. Ini ada percobaan pertama pakai render. Ini render Lumion. Ini standar rendernya sih, kayak dari Lumion cuma langsung ditaruh gitu doang, nggak diapa-apain lagi. Cuma di semester 4 kayak masih uji coba berbagai macam, mulai transisi dari gambar tangan manual pakai nyoba juga ke digital, pakai SketchUp, habis itu pakai CAD iseng-iseng, habis itu pakai renderan Lumion gini. Lanjut ke semester 5. Ngeluarinnya susah loh. Buat semester 5 ini adalah kali pertamanya pakai digital. Semuanya udah digital karena fungsinya itu udah fungsi besar. Ini fungsi bentang lebar, gue bikin gedung eksibisi, Exhibition and Convention. Ini ada gambar perspektif eksterior. Gambarnya terlalu diburu-buru kelihatannya. Kayaknya emang karena udah nggak sempet, keluaran itu udah banyak banget. Ini tuh ada 73 lembar. Gue gambar 73 lembar digital dan ada beberapa yang pakai tangan kayak gini. Gambar sketsanya. Ini juga gambar-gambar digital ya. Baru pertama kali pakai potongan perspektif dari SketchUp dipotong segala macem. Ya berantakan, masih kayak seadanya, ini masih mentah. Ini gambar-gambar kayak gini pusing. Gue sampai nggak tahu ini semester 5 mau ngeliatin apaan. Oh, ini ada gambar side plan. Ini side plan-nya kata gue udah kesan selesai. Ini kelihatan kayak udah jadi gitu ya. Belum pakai transparansi, belum pakai line weight yang aneh-aneh segala macam. Cuma gambar manual aja udah satu-satu. Gambar manual tapi dipindahin ke digital. Nah ini kayak gini ini diambil dari SketchUp langsung, pakai shadow-nya SketchUp, terus langsung diimpor. Yang penting selesai gitu. Ini gambar yang lain juga. Kalau digital tuh ngeliat layar terus ngerjainnya lama karena detail banget. Padahal kalau di print kayak gini nggak begitu kelihatan juga sebenarnya. Gambar potongan digital tuh kayak kelihatannya sih dari jauh tuh keren gitu. Padahal kalau dilihat dari dekat juga pasti banyak salahnya. Pakai alat-alat baru, jadi capeknya di situ. Karena semester 6 gue kedapatan pas COVID, jadi semester 6-nya semua file itu digital, nggak ada yang fisik, dan kita lihat langsung dari komputer aja. Ini cover konsepnya. Ini kelihatan gue udah bisa pakai Photoshop, tapi gue nggak tahu kenapa desainnya kayak gini. Cuma buat diagram-diagram, pakai analisis segala macam gue bisa pakai Photoshop. Render juga udah bisa, pakai SketchUp dan CAD segala macam udah bisa sih kelihatannya. Udah terbiasa sih dengan pakai hal-hal digital dan jadinya terlihat selesai. Bikin segala macam pakai SketchUp, pakai CAD, render segala macam udah mulai terbiasa di semester ini. Ini kelihatan dari potongan, kelihatannya kayak udah jadi aja gitu. Ini ada render pakai Lumion. Ini perbandingannya jauh banget. Lumion yang pas awalnya mau nyoba sama sekarang ini buat bikin hotel. Ini perspektif interior. Ada detail-detailnya juga. Ini udah kelihatan terbiasa pakai aplikasi digital. Ini ada detail denah lobby. Ini ada perspektifnya juga, perspektif interior. Ini udah jauh lebih baik buat renderannya dan penggambarannya dibandingin semester 5 yang chaos tadi. Dan ini yang terakhir banget, baru banget kemarin diselesain. Belum selesai rangkaiannya, cuma gambarnya udah selesai. Dan gue bisa bilang ini udah terbiasa banget sih dengan pakai alat-alat digital, pakai renderan, pakai Photoshop, CAD, segala macem udah terbiasa. Ini gue bilang nggak terlalu maksimal desainnya, cuma gue merasa kalau misalnya nggak bisa keluar, nggak bisa ngeliat jalan-jalan tuh kayak nggak dapet inspirasi, gue nggak bisa ngerjain apa-apa. Cuma karena
kondisinya begini, jadi mau nggak mau harus selesai. Perkembangannya kelihatan gitu kalau di samping-sampingin pas awal-awal baru belajar dan sekarang itu kelihatan banget. Renderannya juga lebih baik dibandingin semester sebelumnya, dan ya gue bisa simpulkan bahwa segala macam ini perkembangan dilakukan, ada prosesnya, ada tahapannya, dan bisa karena biasa sih. Kalau dibandingin pas awal baru belajar sampai sekarang udah mau selesai itu kayak bedanya jauh banget. Dan ya karena menghabiskan waktu yang lama begadang bareng teman-teman dan bertukar pikiran, itu yang kalau menurut gue membantu banget selama perkuliahan. Itu kurang lebih gambar-gambar yang udah gue kerjakan selama 7 semester. Jujur gue sendiri gak bakal percaya gue yang dulu itu bisa mengerjakan dan menghasilkan hasil gambar yang seperti sekarang. Gue percaya di tiap tahapan atau tiap semester itu ada sebuah rintangan yang harus kita lewatin. Dan ketika lo udah melewati itu, lo jadi terbiasa dan meningkat dari sebelumnya. Jadi buat kalian yang lagi ngerjain sesuatu yang sulit atau stuck dalam ngerjain sesuatu, semoga diberikan yang terbaik dan percayalah bahwa diri lo pasti bisa. Dan semoga dapat yang terbaik dan semangat.